Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang Yesus yang mengedepankan atau menyampaikan poin dari pewartaannya, yaitu roti hidup. Orang-orang Yahudi salah memahami. Jadi mereka memahami Yesus itu memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, atau dalam konsep manusia ya yang biasa. Jadi tubuh Yesus itu dicincang lalu dibagi-bagikan gitu, atau seperti binatang sembelihan gitu ya. Nah, setelah dipotong-potong kecil-kecil lalu dibagikan kepada mereka yang pesan gitu. Itu konsep mereka sekiranya. Bagaimana mungkin ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lalu Yesus memberikan mereka sebuah pemahaman ya, bahwa yang sebenarnya dimaksudkan di situ bukan bukan daging yang seperti mereka pikirkan, tetapi dalam arti ini daging yang dimaksudkan oleh Yesus itu memang tubuhnya, tetapi secara simbolik dalam rupa roti dan anggur, yang dimana roti itu adalah simbol tubuhnya, sedangkan anggur itu adalah simbol darahnya. Di situ dia mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa persatuan atau setiap orang yang makan daging dan minum darahnya itu akan memperoleh hidup yang kekal dan mengalami persatuan dengan dirinya. Jadi kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Sama seperti Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Di situ ya, kalau kita masuk refleksi lebih dalam, di sini adalah penegasan tentang Ekaristi itu ya. Kita sudah refleksikan sebelumnya ya. Jadi Yesus memberikan dagingnya itu dalam rupa roti dan anggur ya, di mana dalam
doa konsekrasi yang didoakan oleh imam mengalami suatu perubahan transubstansi menjadi tubuh dan darah Yesus. Nah, memang itu kalau dipahami secara akal sehat kita sebagai manusia ya, sulit untuk sampai. Tetapi kalau itu dipahami dengan hati kita, iman kita, ya kita akan pelan-pelan dibawa masuk ke dalam misteri itu, dan pada akhirnya setidaknya kita memahami maksud dari Yesus ini ya. Jadi dalam rupa roti dan anggur itulah kita makan daging dan minum darahnya dalam rupa roti dan anggur itu. Dan dikatakan tadi oleh Yesus bahwa setiap kita yang memakan roti dan anggur Yesus itu akan memperoleh hidup yang kekal dan berada dalam sebuah persatuan dengan Yesus. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Ya, artinya ketika kita makan tubuh hosti yang kita terima itu, kita makan, artinya kita memasukkan Yesus dalam seluruh diri kita ini, dan dia tinggal dalam kita. Demikian pun kita tinggal di dalam Yesus. Ada sebuah persatuan yang erat ya, kemudian di situ dikatakan. Dan itu tadi, selain itu hidup kekal dan juga ia akan hidup selama-lamanya. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita yang percaya kepada Kristus secara khusus yang Katolik ya, peran Ekaristi itu ya setidaknya di sini mendapat sebuah penegasan ya. Ya, gereja ya melalui pendalaman iman yang diberikannya ya, senantiasa menjelaskan tentang ini ya. Secara khusus ya berkaitan dengan sakramen ya. Di sakramen Ekaristi ya, gereja memperdalam iman kita dengan mengatakan poin-poin penting ini, di mana dalam mengikuti peran Ekaristi, gereja menghadirkan kembali Yesus itu ya dalam rupa roti dan anggur, yang pada akhirnya nanti kita memakannya, memasukkannya dalam tubuh kita, dan dia akan berada bersatu dengan kita, dan kita pun ada dalam Yesus. Nah, kembali kita mengingat-ingat ya refleksi kita kemarin sebelumnya. Itu kalau memang kita mengikutinya dengan penuh kesadaran penuh. Tetapi kalau kita hanya mengikuti Ekaristi itu hanya setengah hati karena paksaan, hanya memikirkan sebuah formalitas, takut dilihat orang, takut dibicarakan orang nama kita, sehingga kita ikut Ekaristi, tentu tidak akan sampai sepenuhnya pada kesadaran akan makna persatuan dengan Yesus ya. Ketika kita memakan tubuhnya, kita akan seperti orang-orang Yahudi ya, mungkin berpikiran seperti itu. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah gereja yang menghadirkan secara nyata Yesus dalam rupa roti dan anggur itu ya, bagi yang menyadari ya, itu merupakan suatu berkat bagi kita. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu tidak terbatas saja pada pemahaman ini kita untuk bisa menghidupi Yesus dalam diri kita, tapi perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan nyata. Itu yang paling penting. Yesus yang bersatu dengan kita dan kita juga berada dalam Dia. Tentu di sini persatuan itu juga menjelaskan tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita melalui gerejanya. Ajaran-ajaran kasih, kebenaran ya. Dan juga landasan-landasan yang sudah ditetapkan oleh Yesus bagi kita dalam pelaksanaan kehidupan kita. Nah, itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Sehingga persatuan itu semakin mempunyai makna atau semakin mempunyai nilainya. Ya, berbeda kalau kita tidak menyadari persatuan itu ya, tentu hidup kita dari hari ke hari begitu-begitu saja tanpa ada sebuah kesadaran akan makna kehidupan kita karena sudah berada dalam persatuan dengan Yesus. Jadi teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, persatuan dengan Kristus kita yang sudah menyantap tubuh dan darahnya itu ya diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Dalam arti di sini tadi ya, apa yang sudah menjadi garis yang diberikan oleh Yesus melalui gerejanya, itulah yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, di tengah keluarga maupun di tempat kita bekerja.
sehingga kerajaan damai, solidaritas dan sebagainya di sana akan terungkap dengan jelas. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.